Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendikia, saya Yanti. Dan saya Pujo, kembali lagi bersama podcast Bikin Pintar. Bikin Pintar. Bu Yanti, kayaknya ada sesuatu yang berbeda dari podcast kita kali ini. Apa ya Bu ya? Oh ya, kita akan berkenalan dengan generasi cendikia kita nih ya. Perwakilan langsung dari Gen Z ya. Langsung dari Gen Z, diekspor langsung dari Gen Z. Perkenalan dulu dong. Silakan. Saya Stanza, saya anggota dari tim kreatif kita dan saya sekolah di SMP Negeri 3 Bandung, kelas 8. Kelas 8, baik. Stanza lahir tahun berapa Tante? Lahir tahun 2009. Masuk Z, oke. Kemudian? Aku Lamis, aku kelas 3 SMA, aku juga anggota tim kreatif ini. Yes, Bikin Pintar ya. Bikin Pintar, ya udah gitu doang. Gitu doang. Lamis lahir tahun berapa? Aku lahir tahun 2003. 2003. Masih Z. Z itu tahun berapa sampai tahun berapa Bu Yanti? 1996 sampai 2012. 1996 sampai 2012. Nah, mungkin Sobat Cendekia ada yang lahir di tahun-tahun segitu. Congratulations. Kamu generasi Z. Congratulations. Dan sebenarnya kita bikin podcast Bikin Pintar ini buat kalian. Yes. Jadi mari kita belajar sama-sama. Yep. Oke. Bu Yanti, kenapa sih Pujo. kita ngundang Stanza sama Lamis untuk ikut di podcast kita kali ini, Bu? Masalahnya selama ini kan kita ngomong dari sisi kita yang bukan dari kaum Z ya. Padahal informasi itu yang paling sahih itu kan ya, yang paling benar itu kan langsung dari sumbernya dong, setuju, gitu kan. setuju. Kita akan ngundang banyak lagi nanti teman-temannya, lagi, teman-teman Sobat Cendikia untuk menjadi narsum kita supaya kita bisa menganalisis permasalahan dengan cerdas, makin pintar, makin keren, makin berempati dan makin punya nurani. Gitu maksudnya Pak Pujo ya. Benar Bu Yanti. Ya. Nah, untuk episode kita kali ini kita akan ngebahas salah satu masalah yang memang cukup kekinian ya, dan sebenarnya berakar cukup jauh Bu Yanti kalau menurut saya. Tapi ini kita perlu bahas karena beberapa waktu yang lalu terjadi kasus ini yang menurut kita berdua, saya dan Bu Yanti, berpendapat ini sangat memprihatinkan. Luar biasa. Gimana Bu Yanti kasusnya Bu? Ada 3 kasus sih, tapi yang khusus untuk bullying ya ada 2 nih yang paling baru gitu ya. Ada kasus anak SMP kelas 1 yang lompat dari sekolah lantai 3, bunuh diri karena dibully teman-temannya gitu kan. Ada lagi anak kelas 4 SD gantung diri gitu yang masih baru banget Pak Pujo, masih minggu lalu kan. Itu bunuh diri kan hanya karena dibully sebagai anak yatim. Anak gitu. yatim ya Bu ya? Iya gitu. Jadi aduh ini ada apa dengan generasi kita gitu kan. Nah jadi ini memang kombinasi dari kondisi memang generasi Z kita seperti apa, tapi penyebabnya bullyingnya ini Bu Yanti. Ya. Kita sekarang hari ini kita coba obrolin bullying ya Bu Yanti ya. Nah jadi kalau kita bicara spesifik bullying Bu Yanti, kalau menurut Bu Yanti, bullying itu seperti apa sih? Sebentar. Sebelum karena ini itu, episode spesial. Iya. Stanza sama Lamis dulu. Narsumnya ada yang paling sahih. Yes. Gimana sih bullying menurut Stanza dulu deh? Bullying itu segala cara yang memungkinkan ya menyakiti seseorang. Dari beberapa generasi juga semua pasti pernah mengalami bullying, tapi beberapa orang belum menyadari mereka sudah membuli atau dibully. Udah dibully gitu ya, nggak sadar gitu ya. Wah itu yang bahaya sebenarnya ya. Kalau menurut Lamis gimana? Kalau aku sih sama aja kayak standar, cuman ya nggak ada bedanya. Orang tuh emang sekarang tuh nggak nyadar jokesnya mereka tuh kasar gitu, kayak kamu gitu kan, dan ternyata itu tuh nyakitin hati orang itu, tapi dia kayak ini jokes aja gitu kan, dan itu nyakitin gitu. Jadi, dan ini biasanya di sekolah saja atau bisa lewat media sosial juga? Media sosial pasti, cyberbullying itu yang paling sering tuh sekarang pasti media sosial. Cyberbullying ya. Malah media sosial. Nah jadi ini sudah sering gimana di sekitar Stanza dan Lamis? Apakah banyak bullying atau enggak? Iya. Gitu ya. Banyak ya. Itu udah menjadi hal biasa aja gitu. Kayak orang kayak ya udah. Kak, kalau kalian sendiri pernah dibully nggak atau pernah membuli barangkali? Insya Allah enggak sih. Nggak pernah dibully. Soalnya di lingkungan sekolah termasuk aku itu tuh kampanye anti bullyingnya tuh strict sekali. Sangat strict. Gitu ya. Strict banget ya. Ada konsekuensinya gitu Sanza. Ada konsekuensinya, ada hukuman-hukumannya, dan
strict sekali. Oke. Dan emang harusnya seperti itu ya. Harusnya dong seperti itu. Kalau Lanis gimana? Tadi sepertinya mau ngomong sesuatu. Pernah dibully nggak atau pernah membuli kah? Kalau membuli insya Allah tidak pernah. Tapi Oh, kalau oke. ada ya mohon maaf. Mohon maaf. Tapi kalau dibully pernah sih. Pas SMP kebetulan. Dan tahu ceritanya atau cukup tahu dibully aja? Ya, gimana bulinya? Kenapa itu dianggap bullying gitu? Kalau Sabar Bu. kalau cewek tuh biasanya ngebulinya tuh dengan cara mereka tuh berkelompok. Kan biasanya kan kita berteman berkelompok dan mereka bakal ngejauhin si satu orang itu. Semuanya ngejauhin gitu. Dan kalau mereka nggak ngikut ngejauhin itu, dia bakal ngerasa kayak nanti dia ikut dibully gitu, kayak itulah. Dijauhin, terus mereka kayak ngebuat status WA si Lamis tuh gini gitu ya. Wow. Kayak gitu. How did you survive that? How did Gimana you survive? waktu itu bisa bertahan? Karena ada temen yang lain sih, mungkin ada yang baik gitu, ada untungnya. Kalau nggak tahu sih bakal kayak gimana. Ya alhamdulillah. Nah itu penting ya. Don't forget to look for help if you need one. Mau ke orang tua, mau ke teman, don't forget to look for help. It's okay to ask for help. Nah itu yang kadang-kadang kita seperti yang Stanza bilang, Lamis bilang tadi, kadang-kadang kita nggak sadar sudah dibully atau enggak. Tapi kalau misalkan ada teman yang datang bilang kamu nggak apa-apa, kamu dibully apa enggak, it's okay to ask for help ya Bu Yanti ya. Oh iya, harus malah. Harus ya. Harus belajar untuk minta tolong. Tapi sebelum belajar minta tolong kita harus tahu dulu kita itu apa sih bullying itu sendiri apa gitu. Gimana Bu Yanti? Well, kita tuh kan sudah mungkin sebagian orang sudah tahu gitu ya, bahwa bullying itu berbagai macam bentuknya gitu ya. Kalau Lamis misalnya diisolasi gitu ya, dijelek-jelekin gitu kan di status WhatsApp. Kalau Stanza nggak pernah, tapi Stanza pernah lihat orang dibully gitu ya? Melalui sosial media pernah. Sosmed apa yang dilakukan sama orang-orang gitu? Diejek-ejek, dicaci maki. Caci maki, ejek-ejek, termasuk bullying, itu verbal bullying. Tapi yang paling serem sekarang itu ya fisik udah jelas ya, memukul, kata menyeret, ninju segala macam, atau narik. Tapi ada juga bullying dalam bentuk seolah-olah bukan bullying, mintanya memaksa teman untuk bikin PR kita, contohnya itu tuh bullying. Ya, mempermalukan depan orang dengan istilah-istilah yang gak enak gitu ya. Dan yang paling gila sekarang memang cyberbullying gitu kan. Ya, itu yang paling serem. Jadi dengan mungkin kita perlu tahu dulu ya, memberitahukan pada anak-anak bahwa beberapa tindakan itu kita list beberapa tindakan itu, inilah bullying fisik, inilah bullying cyber, inilah bullying verbal gitu ya, atau bullying emosional atau relasional ya. Mengisolasi itu kan relasional. Benar Bu. Jadi memang kita harus bikin list yang jelas ya. List yang jelas supaya yang disebut tahu bullying anak-anak. Seperti apa. Sekolahnya Stanza seperti juga. Karena harus ada aturan anti bullying. Dikasih tahu dengan jelas nggak apa aja yang masuk bullying. Nah itu kita perlu ya ada seperti itu. Untuk menjauhi yang agar kita dijauhkan dari yang seperti itu, dan kita sadar juga kalau kita dibully seperti itu ya. Harus sadar. Dan saya rasa memang sekolah-sekolah atau orang tua juga harus mulai terbiasa menerima kenyataan bahwa bullying is not okay. It's not okay ya, itu Bullying is not dia. okay, ya. Jadi yang aneh banget tuh ya teman-teman ya, baca gitu kan statistiknya, kebanyakan justru bullying terutama di Asia ya, dilakukan oleh guru Pak Pujo. Ini pernah nggak kira-kira pengalaman gitu, merasa bahwa ini guru lagi ngebully gue nih gitu? Kalian kalau nggak follow Instagram saya kasih nilai E gitu. Itu bullying bukan ya? Kalau nggak like, comment, share podcast ini mahasiswa saya kasih E gitu. Wah, itu termasuk bullying. Itu bullying, abuse of power ya, penyalahgunaan kekuasaan. Iya, macam penyalahgunaan kekuasaan. Iya betul. Mahasiswa saya perhatiin. Ya, oke. Nah itu tapi dan itu sering dilakukan oleh guru ya bahkan. Nah jadi sebenarnya peranan kita orang tua di dalam melestarikan bullying ini sendiri kita juga harus sadar ya. Iya, kita punya peranan di situ pasti gitu ya. Karena apa yang kita lakukan? Ya, ditiru oleh anak-anak, bukan pendengar yang baik tapi peniru yang baik. Nah, tapi tentu di keluarga mulainya gitu ya, di keluarga, kepala keluarga kepada ayah kepada ibu, ibu kepada ayah, kepada anak dan seterusnya kepada pembantu gitu ya. Nah, kalau di sekolah, kepala sekolah kepada guru, guru kepada murid dan seterusnya gitu ya. Nah, ini dia yang kata Pak Pujo tadi, itu diwariskan memang dari hierarkinya, harus yang paling tinggi kekuasaannya dulu memberikan contoh bahwa bullying itu tidak diterima di konteks tersebut gitu loh.
Wah, ya. langkah baiknya kalau misalkan memang dari Pak Presiden mungkin Dari Pak bisa ngasih Presiden contoh jangan yang baik ngebully ya. dulu, Jangan ngebully ya, jangan Bu. ngebully, betul. Benar, benar. Kita harus lebih Mm-mm. serius ya, Bu Yanti. Yes sir, yes sir. Karena sudah terlihat korbannya dari teman-teman stanza, dari teman-teman Lamis, bahkan Betul. lebih muda lagi. Lebih muda Lebih muda lagi lagi. ya, kelas 4 SD bunuh diri itu kan keterlaluan ya. Benar, Bu Nah, Yanti. tapi yang cukup meresahkan gitu ya, angka bunuh diri itu kan kalau kata WHO ya, kata UNICEF juga 40% bunuh diri di kalangan remaja itu 40% karena Bu. bullying. Karena bullying ya. Yes sir. Jadi memang kenapa Bu? Apakah Ah, remaja ini lebih labil? itu dia. Ataukah memang kita nggak tahu dulu seperti apa? Tapi yang pasti aku pribadi pernah dibully ya, dibully guru, dibully teman-teman, atau pernah juga membully gitu ya. Nah, Bu. Pak Pujo pernah dibully nggak? Kalaupun pernah saya nggak sadar mungkin ya, karena Nggak saya sadar. agak bebal ya. Agak bebal gitu ya Pak ya Cuek. gitu. Kalau Nah itu saya dia ya. iya Bu. Mungkin di generasi mamah ya, generasi ini gitu ya, bullying itu kayaknya memang sering terjadi, tapi kayaknya angka bunuh diri itu nggak segitu-gitunya. Meningkatnya itu ya sekarang hampir dalam beberapa menit ada, dalam 30 menit ada bunuh diri gitu loh di dunia. Kan gila banget gitu ya, anak remaja kebanyakan. Dan karena bullying 40% itu kan tinggi banget Pak Pujo, ya teman-teman ya, Iya. tinggi banget. So what happened? Apakah memang mentalnya makin rapuh? Ataukah memang apa yang terjadi gitu ya? Itu harus kita pertanyakan. Kira-kira menurut kalian kenapa Kalau anak-anak menurut Stanza dan Lamis kenapa Iya. nih? Kenapa kita generasi Z dengan ini? mudahnya memutuskan untuk bunuh diri setelah Iya, dibully? cuman karena tos disembunyiin temen lompat di lantai 3 bunuh diri. Cuman karena dibilang anak yatim gantung diri gitu ya. Itu Nggak bisa bayar SPP bunuh diri juga ada Bu ya. yang bayar SPP Seperti bunuh itu ya. diri ya kan. Nah kira-kira menurut Stanza gimana tuh? Apa sih penyebab anak-anak segenerasi kalian ini gampang banget memutuskan bunuh diri aja deh gitu? Mungkin karena mentalnya gitu. Kondisi mentalnya akibat bullying tuh semakin mengecil dan akhirnya saking pasrahnya mereka menemukan cara untuk kabur dengan bullying tuh dengan cara bunuh diri. Yang paling cepat gitu ya Iya, Stanza Cepat ya. ya. Waduh, instannya itu Bu Yang Yanti. instant Kalau gratification menurut sir. Ya. Lamis Kalau bagaimana? Lamis kenapa sih Lam? Kalau kata aku mah emang mereka tuh nggak punya tujuan yang jelas kata aku mah. Jadi kalau mereka punya tujuan kan mereka bakal terus kayak mencoba mencari jalan untuk ke tujuan itu. Jadi apapun itu nggak akan mengganggu dia, walaupun ngeganggu ya dia kayak sedih bentar terus dia bangkit lagi. Sama mungkin ada juga ada beberapa guru yang mereka tuh dikasih tahu kamu lebay gitu kan kayak Iya. Jadi patah hati ya, sakit, malah sakit Iya, hati. Jadi iya. Betul. itu juga. Jadi mereka udah berani minta bantuan, taunya malah Itu aja digituin. dirasa-rasain banget, lebay banget gitu ya Nay. Baper banget. Padahal kita udah gitu. setengah mati untuk memberanikan diri mengatakan bahwa si itu dibully atau saya dibully gitu ya. So, akhirnya dia kayak, dan apalagi kalau misalnya dia nggak percaya dengan Tuhan, dia kayak ya udah aku nggak punya apa-apa lagi, ya udah mending mati aja gitu kan. Iya. Buat apa? Temen Padahal aja nggak kalau mau. bunuh diri itu neraka ya Bu Yanti. Gimana itu ceritanya itu? Saya nggak berani ngomong nih. Kalau yang kita dengar dari ustadz-ustadz memang iya ya. Bagi siapa yang mencabut nyawanya sendiri ya katanya kita akan di neraka, pasti di neraka dan akan terus-menerus dimatikan lagi dengan cara seperti apa kita bunuh diri gitu loh. Naudzubillah min zalik ya. Ya, Semoga kita itu kan dijauhkan. amin ya rabbal alamin. Tapi dari yang Lamis bilang barusan ini saya jadi ingat sama yang udah pernah kita bahas beberapa minggu yang lalu Bu Oh iya, Yanti. anchor theory. Anchor ya, kita kembali lagi ke anchor. Oh iya, selalu ke situ terus Pak Pujo. Ya, ketika kita punya tujuan yang jelas seperti kata Lamis tadi itu gitu ya. Apapun yang terjadi ketika kita belum sampai ke tujuan, kita anggap sebagai bagian dari hambatan-hambatan kecil aja. Hambatan kecil. Anggap seperti itu aja Bu Iya, Yanti jadi ya. begitu gitu ya. Jadi itu cara kita menguatkan diri sendiri. Yes sir. Ya. Jadi persistence-nya itu. Nah, tambah tadi juga Sansa sudah mengatakan ya, apa-apa orang pengen cepet sekarang Pak Pujo. Udah terbiasa dengan yang cepet solusinya. Benar. Aduh, gue pengen bisa bikin roti, YouTube aja cepet gitu kan, tinggal cirit gitu kan ya. Apalagi mau bikin video, ngedit video, belajar ngedit video, langsung YouTube belajar cepet. Nah, itu dia. Jadi semua serba instan, sudah terbiasa dengan solusi instan. Nah, ketika solusinya sampai ke seperti sekarang ini ya, mereka nggak bisa melihat, nggak pernah mencari di YouTube juga, nggak sempat cari di Google juga bagaimana menghandle kalau kita dibully. Akibatnya puyeng gitu ya. Ini nggak bisa instan lagi nih. Udahlah, yang paling cepat apa ya untuk menghilangkan sakit, mati aja deh. Ya, kalau sebenarnya dalam ilmu psikologi konvensional sendiri dikatakan memang manusia tuh punya desire untuk mati setiap ada masalah.
Ya, untuk cemas ya, kalau dalam surat Al-Ma'arij, kalau di Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 dikatakan manusia tuh punya tendensi untuk kalau ada sedikit aja masalah, cemas, resah, anxious dan ingin mati gitu. Maksudnya ingin aduh gue Cepat ingin selesai mati, aja cepat lah selesai, gitu lah ya, Bu, udahlah ya. gue selesaikan lah dan Cepat mati. aja mati tadi. Dan banyak contoh-contoh dari para influencer juga barangkali atau orang-orang terkenal Benar, Bu. ya yang bunuh diri di mana-mana dan mereka punya akses pada itu. Mereka tiru gitu loh. Kalau udah mumet, udah mampet semuanya, mati aja lah, selesai gitu ya. Nah itu ilmu tentang itu untuk supaya nggak punya instant gratification dan segala urusan itu harus diajarkan pada anak-anak. Iya, Ya. Hal itu sih yang memang kita perlu bisa lebih sabar, Lebih sabar. kemudian bisa memperkuat diri. Kemudian kita juga harus mencari lingkungan yang suportif. Lingkungan yang suportif. Lingkungan yang suportif tadi saya rasa sangat penting ya Bu Yanti. Dan memang istilahnya kita semakin sulit untuk mendapatkan itu semua karena ya beginilah ya di era digital itu kan cobaannya seperti ini. Cobaan yang dihadapi Stanza, Kalian tuh luar biasa loh Lamis dan teman-teman challenges-nya. sekalian. Benar, luar biasa memang gitu. Tapi insya Allah kita bisa untuk Pasti membuat bisa. ya negara dan dunia ini lebih baik. Betul. Insya Allah bisa. Yang penting niatkan untuk memperbaiki keadaan gitu ya. Benar. Anchor kita jangan yang pendek-pendek. Benar. Anchor kita jangan untuk cepat kaya atau mencari orang paling pintar atau mendapatkan penerimaan dari orang lain. Kalau itu semua akan cepat hancur, Benar. cepat gugup kita nanti kan. Benar, Bu Yanti. Dan melalui kesempatan ini, saya dan Bu Yanti juga ingin mempromosikan program Bikin Pintar yang baru nih. Ya, ini Bikin Pintar Menjawab. Menjawab. Ya. Jadi buat teman-teman, buat generasi Z yang punya masalah punya apapun pertanyaan ya, ya, apapun yang berhubungan dengan masalah. boleh bisa kejiwaan. dikirimkan ke email kami atau bisa juga tinggalkan komentar ya. Yes. Kita bisa bantu. Coba Kita langsung sama-sama. jawab nanti. Langsung jawab. Ya, Nah, kita nanti langsung mungkin bisa langsung dapat jawaban dari Stanza dan Lamis juga. Nah, seperti itu. Oke, jadi gimana nih Bu Yanti? Kita udahin dulu Kita pembahasannya. harus, ya. Apa nih yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah kita harus mulai memberikan kesadaran kepada konteks-konteks di mana anak-anak kita berada untuk orang tua ya di keluarga. Usahakan ya jangan memberi contoh bullying kepada anak-anak kita atau pada keluarga kita, terutama kepala keluarganya nih. Kepala keluarga ya. Karena seperti kita ulang-ulang lagi nih 1000 kali, anak-anak meniru bukan mendengar. Bukan mendengar. Oke. Jadi berikanlah contoh bahwa kita bisa mengungkapkan apapun juga dengan cara yang santun, Benar. yang respectful gitu ya, supaya anak-anak juga meniru dan dia punya empati yang tinggi juga kepada orang lain di luar konteks itu. Nah, sekolah Pak Pujo yang tadi Sangat saya penting ya, katakan Bu ya, Yanti ya. sekolah juga mulai dari kepala sekolah barangkali harus mulai memberikan contoh-contoh kepada gurunya, kepada seluruh staf di sekolah, apalagi kepada murid-murid gitu ya, bahwa dia sendiri tidak akan menunjukkan bahwa power dia bisa digunakan untuk menekan orang. Untuk menekan orang itu yang nggak boleh ya. Kalau dari Stanza sama Lamis gimana nih? Ada pesan nggak ke teman-teman atau mungkin pada orang tua, pada teman-teman, pada guru gimana? Gimana cara ngurangin bullying? Coba Stanza dulu deh. Ini pesan untuk semua teman-teman yang dibully dan kayak merasa membuli. Pengen selesaiin aja lah. Open up to people. It's okay to open up. People. It's okay. There you go. And it's okay to cry too. It's okay to cry too. Yeah. Just open up to people that you trust with, yang dipercayai dan ya udah itu aja sih. Ya, so open. Barangkali kepada orang tua oke nggak Stanza ya? Iya. Oke, alright, sip ya. Lamis untuk teman-teman gimana nih? If you encounter bullying. Aku sih lebih kayak ngebulinya. Kalau kalian emang kayak misalnya ngomong sesuatu yang kira-kira kalian sendiri nggak suka, kayaknya mending udah diem aja nggak usah ngomong. Ya, daripada nyakitin orang mending nggak usah ngomong sekalian gitu ya. Ini untuk yang ngebully. Nah kalau untuk yang dibully gimana Lam? Untuk dibully ya, aku ngikutin terus tapi emang bener banget itu open up pastinya. Dan kalau bisa mungkin laporan kalau bisa mungkin ke orang tua. Kalau guru emang misalnya kayak kamu baper banget atau apa ke orang tua dulu dan orang tua yang bisa nyampein ke gurunya. Itu mungkin lebih baik. Yep, that's the best. Nah kalau untuk orang tua gimana Stanza supaya ini nggak terus berlangsung nih, kita dibully terus misalnya gitu terus gimana? Saran Stanza kepada orang tua nih gimana cara supaya bullying nggak berlangsung terus? To all the parents, semua orang tua,
ajarkan anaknya gimana menerima bullying dan ajarkan anak-anaknya untuk tidak membuli. That's very certain. And that's it, I think. Don't give bad example ya. Yeah, Don't don't bully your give kids. Ya. bad. Teach your kids not to bully. Yeah. Alright, sahabat Lamis. Pada orang tua nih Lamis. Sayangilah anak. Sayangilah anak. Okay. Soalnya Sayang kalau itu nggak gimana disayang, maksudnya? Ya mereka jadi nggak tahu cara menyayangi orang lain gitu. Oke, kalau nggak Very disayang good. mereka nggak tahu cara menyayangi orang lain. Very good. Wow, keren Iya, banget Iya, itu ya. dalam banget sih. Jadi kalau beda sayang dengan memanjakan gimana dong Lam? Memanjakan itu nggak sayang. Itu nggak Oh, sayang beda ya? Dea? Iya. Wah, penting gitu ya, memanjakan itu bukan sayang orang tua, garis bawah. Jadi, biar kamu cepat pergi nih, kamu aku kasih biar dia bisa ngurus hidupnya sendiri gitu. Orang tuanya bisa gitu kan? Dia kayak Itu tanya nggak sayang ya Lam ya? nggak sayang gitu kan, nggak mau anaknya jadi anak yang baik. Iya. Dia cuma bikin anaknya ya udah happy ya udah, just leave me. I wanna work, I wanna do whatever. Yeah, here car for you, here's the money for you, Yeah, just go. Don't Phone, bother have me. an iPad, Yeah. leave me alone. Leave me alone. Oke. Padahal kalau dari anak pengennya diapain nih, Lamis? Pengennya dia apa? Disayang. Disayang itu seperti apa maksudnya? Yang enggak Diajak main game, berkuda, berenang. Ya cukup makan bareng juga udah seneng sih. makan bareng Udah gitu ya. Keluar gitu, jalan-jalan. Ngobrol. Main Ngobrol. bareng. Dia ngobrol lah ini. Kalau Stanza gimana? Kalau Stanza disayang orang tua itu kayak gimana sih bentuknya? Sayang orang tua itu gimana sih wujudnya? Show them that they love him itu dengan cara, ya setuju dengan Lamis ya, dengan cara hal-hal yang simpel aja, dengan ngobrol, ajak makan, Ajak makan. support apa yang mereka ikuti dan niati. Yang penting bagus gitu ya, nggak merusak bagus gitu ya. dan tidak merusak, dan cukup itu saja sih. Udah cukup ya? Oke, great. Ada lagi? Ya Ada lagi? enggak sih, ajak makan sama ngasih makan tuh beda ya. Wah, ajak makan dengan ngasih makan beda. Ajak dikasih makan doang sama pergi. ngasih makan. beda. Oke. Nah begitu orang tua ya, anak-anak itu care ya, beda loh ternyata ngasih makan dan ngajak makan. Jadi kita juga harus lebih memperhatikan anak ternyata Bu ya. Yes, mereka tuh mau communication, kedekatan sebenarnya. Anak-anak itu butuh orang tua. They do. Dan di dunia yang semakin tidak personal ini ya istilahnya, kita handphone aja terus yang dipegang, anak-anak itu sering sekali jadi yang pertama kali kita lupakan. Itu. Habis itu marah-marah kan anak-anak kenapa pakai handphone mulu? Iya, Padahal kita begini mulu. orang Ya. tuanya juga sama. Dan anaknya biar diem dikasih handphone juga. Biar dia kasih handphone. Itu masalah ya. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Dengan masalah. Nah, jadi biar ini jadi wake up call juga buat kita orang tua terutama ya. Jadi teman-teman Gen Z sudah bilang kondisinya memang seperti itu. Ya. Sudah sepantasnya kita menganggap bullying ini masuk darurat Bu ya. Ya seperti sekolahnya Stanza, bagus banget tuh Stanza. Iya. Ada peraturan yang sangat jelas, konsekuensinya sangat jelas gitu ya. Sampai lu langgar begini gitu kan ya. Iya. Itu penting ya. Anak-anak nggak tahu konsekuensi kadang-kadang Benar kan. sekali Bu Yanti. Seperti itu. So I think that's it. I think Kita that's sudah it. dengar pendapat yang sangat berharga dari Berharga Stanza, dari banget. Lamis. Thank you very much. Nanti kapan-kapan kita undang lagi ya. Undang Iya. teman-teman yang lain juga dan kalian bisa jadi apa? Duta Gen Z. Duta Duta bikin anti pintar. bullying, duta bikin Duta pintar. bikin pintar. Gitu, ya. Tapi terima kasih banyak Stanza, Lamis. Lain kali kita undang lagi buat ngobrol di sini. Thank Thank you very you. much. Kita juga belajar banyak. Saya dan Bu Yanti. Insya Allah Yes. kita juga tambah pintar. Insya Allah. Semoga ini juga bermanfaat buat Sobat Cendekia di rumah dimanapun kalian berada. Hang tough ya, jangan menyerah. Kalau kalian Jangan jadi korban menyerah. bullying, find help. Find Find help, and help. maybe your parents is the best person Yes, to yes, reach of first. You have to reach out. Okay. Thank you very much. Kalau gitu, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.